rekan-rekan dari Presidium Majelis Arah Indonesia, kami di tengah kesibukan rekan-rekan masih sempat untuk hadir ke sini memberikan masukan yang amat berharga. Kami persilakan Ustaz Dasar Latif ya, mulai sambil memperkenalkan delegasinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3 DPR RI dan serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah hari ini, siang ini, 18 Agustus 2026, kita dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah mudah-mudahan akan membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Selawat serta salam tak lupa juga mudah-mudahan senantiasa terus-menerus berkelimpahan untuk pembawa hidayah dan penunjuk arah peradaban manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri, Bapak Ketua, bahwa Majelis Arah Indonesia adalah lembaga pemikir Islam dan kebangsaan untuk menghadirkan arah pemikiran, gagasan, solusi strategis bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, maju, dan berkemaslahatan. Misi daripada Majelis Arah Indonesia ini adalah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam seluruh sendi tata kelola negara, memberikan masukan, kajian ilmiah, serta nasihat kebangsaan yang objektif sekaligus juga solutif bagi para penyelenggara negara, juga membangun ruang dialog antara ulama, intelektual, akademisi, pemerintah, dunia usaha, aktivis, media, dan masyarakat, memperkuat literasi keumatan, kebangsaan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan nasional lainnya. Kepemimpinan Majelis Arah Indonesia ini diemban oleh 9 presidium yang berintegritas insya Allah, memiliki perpaduan antara kearifan sebagai ulama syariah, para pendakwah, para pakar hukum dan intelektual. Yang pertama adalah presidium MAI ini adalah Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC PhD, Dai Nasional, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zahra Riau dan Dewan Pembina Forum Dai dan Mubalik Azhar Indonesia. Dan beliau menitipkan salam hari ini tidak bisa hadir secara langsung fisik tapi mengirimkan video untuk ditayangkan pada majelis sidang kali ini. Yang kedua bersama kami adalah Dr. Dasar Latif, SSOS, SAG, MSc, PhD, Dai Nasional dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau hadir sekarang, ada di samping kiri saya. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Irfan Syauqi Bek, SP, MSc, EC, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPB University. Beliau sedang dalam perjalanan di pesawat dari Nigeria menuju Indonesia saat ini. Kemudian yang keempat ada bersama kita Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria, LC, pimpinan dan pengasuh Ponpes Al-Islah Bondowoso, Pak Kiai, ini Jawa Timur. Kemudian yang kelima ada Ustadz Haji Slamet Ma'arif, SAGMM, pimpinan Majelis Sayyidul Aulia dan juga Persaudaraan Alumni 212. Di sebelah kanan kami ada Kiai Haji Nonob Hanafi, MPDI, pimpinan Ponpes Miftahul Huda Ciamis, Jawa Barat. Kemudian saya sendiri, perkenalkan, izin Fahmi Salim, sebagai Direktur Al-Fahmi Institute dan Ketua Umum di pimpinan Pusat Forum Dai dan Mubalik Azhari Indonesia. Yang kedelapan ada Dr. Phil Habibur Rahman El-Shirazi, LCMA, beliau adalah budayawan nasional dan novelis yang menulis banyak karya-karya yang luar biasa, menginspirasi generasi muda Indonesia, ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada Bang Iwel Sastra, SHMSI, pakar komunikasi dan praktisi media. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, pertama Kiai Thaha Zakaria yang akan menyampaikan paparan tentang masukan MAI tentang RUU perampasan aset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan kali ini, para tokoh dan kiai Presidium Majelis Arah Indonesia rahimakumullah. Saya langsung saja, per 14 Agustus tahun 2026, DPR RI menyatakan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset masih berada dalam tahap penyusunan dan penjaringan aspirasi publik sebagai bagian dari meaningful participation untuk memperkuat substansi dan legitimasi regulasi tersebut. Karena itu maka Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Dasar-dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian dalam kaidah fikhiyah ada 3 kaidah fikhiyah sebagai timbangan. Yang pertama adalah ad-dhararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus terikat pada kemaslahatan. Karena itulah maka dalam kesempatan ini Majelis Arah Indonesia secara langsung saja kita masuk kepada rekomendasi apa yang akan menjadi rekomendasi Majelis Arah Indonesia. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Yang kedua, menegaskan hubungan aset dengan tindak pidana sebagai persyaratan fundamental sebelum dilakukan perampasan. Kemudian yang ketiga, menempatkan proses pidana sebagai mekanisme utama, sedangkan non-conviction based asset forfeiture digunakan secara terbatas untuk keadaan tertentu yang dirumuskan secara kuat. Kemudian yang keempat, menjamin kontrol pengadilan terhadap tindakan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan yang menyentuh hak kepemilikan warga negara. Yang kelima, menentukan standar pembuktian secara jelas sehingga perampasan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan atau kecurigaan. Yang keenam, mengatur pembalikan beban pembuktian secara proporsional tanpa menghilangkan asas praduga tak bersalah dan due process of law. Yang ketujuh, memberikan perlindungan dan mekanisme keberatan yang efektif bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Yang kedelapan, membangun mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum serta menetapkan pertanggungjawaban dan sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Yang kesembilan, membangun sistem pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan dapat diaudit, termasuk kemampuan menjaga nilai aset produktif maupun aset digital. Yang ke-10, memprioritaskan hasil perampasan untuk pemulihan korban, pengembalian kerugian negara publik. Yang ke-11, memperkuat mekanisme kerjasama khususnya terhadap koruptor itu tersimpan bibit-bibit yang memang masih baik dan murni. Bahwasanya penegakan hukum sekuat apapun tetap harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetap memperhatikan hak-hak daripada pribadi-pribadi. Ini surprise juga masukannya. Jadi saya sangat apresiasi untuk rekan-rekan dari Majelis Arah Indonesia yang tidak hanya berkecimpung di dunia dakwah, tapi juga masuk ke dunia hukum. Ya, ini salah satu sumbangsi yang luar biasa.
Beberapa masukan sudah kita baca dan sudah kita maklumi, waspadai, ya, apalagi Pak. Yang kami hormati para ustadz, terkhusus pada saat Latif ini. Pak Ustadz, saya penggemar Bapak. Kalau Bapak berdakwah atau menyampaikan tausiah, begitu televisi saya tonton, saya tidak habis ini Pak. Walaupun agama saya Nasrani, ya, karena saya lihat tausiah atau khotbah atau yang disampaikan Bapak itu sejuk Pak. Jadi saya sangat tertarik kalau sudah Bapak ya ada di mana-mana di televisi. Kami sangat terharu Pak kedatangan para ulama, para ustadz. Ya. Andaikan begini semua para pemuka agama di Republik ini datang memberikan spirit kepada kami, Komisi 3 ini, alangkah indahnya sebenarnya Republik ini. Kami makin kuat Pak, pendeta, pastor, ya. Ini mudah-mudahan didengar kawan-kawan atau para pendeta atau pastor supaya mengikuti jejak apa yang diberikan oleh para ulama, terkhusus dengan ini Majelis Arah Indonesia ini. Kami sangat bangga Pak. Dukungan spiritnya ini sangat luar biasa bagi kami Pak. Dan kami juga akan ikat hari esok Pak. Dari akhirat ajal kami seperti yang Bapak lihat, apa yang sampaikan. Ketika kami akan mati, akan kami ingat itu Pak. Bahwa dunia ini adalah sementara Pak. Ya. Dan DPR ini juga, kami pun di sini sementara Pak. Ya, tidak akan kami bawa kemana-mana ini. Tapi yang saling menarik Pak, dengan kehadiran Bapak, saya kira saya juga mengusulkan juga nanti kepada pimpinan, baik juga teman-teman. Seandainya ke depan, ya, penanganan korupsi atau penanganan aset ini, kalau ada dewasnya Pak nanti, Dewan Pengawas, sebaiknya juga dari ulama dilibatkan Pak di situ. Kalau Bapak harus siap-siap supaya memberikan nasihat-nasihat kepada ya para pelaksana-pelaksana supaya tahu Pak, supaya taubat. Kira-kira demikian Pak. Ini tawaran Pak kalau inisiatif ini. Mumpung sudah Bapak datang kemari memberikan kami suatu motivasi, ya kami coba nanti Pak dengan gagasan kepada pimpinan, ya Pak Ketua kami, ya kalau ada nanti ya dewas, ya dewas, Dewan Pengawas, ya di badan aset ini, pengelola badan aset ini, sebaiknya juga ulama juga dilibatkan. Ini kalau kita mau terbuka, mau jujur, untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada Republik ini. Karena apapun, semua yang terjadi ini bagian daripada kita semua Pak. Apalagi Bapak sudah datang kemari, kami bangga. Kami berterima kasih telah diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi 3 dan kami terima kasih juga atas apresiasi yang tadi disampaikan. Dan bagi kami sebagai ulama intelektual itu punya tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab keagamaan tapi juga tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan. Inilah yang melatar belakangi kami semua berkumpul mendirikan Majelis Arah Indonesia ini. Sebab kami memandang bahwa sudah banyak ustadz kiai-kiai dakwah kultural. Majelis taklim, tabligh akbar di mana-mana penuh, apalagi jadwalnya Ustadz Dasat, Ustadz Abdul Somad setahun sudah penuh ke depan. Jadi kalau mau mengundang sekarang, mohon maaf agak terlambat nanti Pak. Jadi kami melihat ada hal yang kurang dilakukan oleh para dai dan mubalik ulama ini adalah mendatangi jantung pusat pengambil keputusan. Itulah yang ada di gedung DPR ini.